Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu Ibu Yulia Novianti MPD selaku dosen asesmen individu teknik non-tes. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tes dominansi, influensi, steadiness, dan complication atau disingkat dengan DISC. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Oke, yang pertama ada Putri Afriliani Nugraha dengan NIM 210230. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Miftah dengan NIM 210193. Yang ketiga ada Sukmi Nuraini dengan NIM 210142. Yang keempat ada Risti Nurfaizah dengan NIM 210142. Dan yang terakhir ada Aditya Setiawan dengan NIM 210215. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Pengertian tes DISC. Tes DISC adalah sebuah alat untuk memahami tipe-tipe perilaku dan gaya kepribadian yang pertama kali dikembangkan oleh William Moulton Marston. Dalam penerapannya di dunia bisnis dan usaha, alat ini telah membuka wawasan dan pemikiran, baik secara profesional maupun secara personal. Tes DISC membagi 4 tipe perilaku individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya, yakni dominance, influence, steadiness, dan compliance. Definisi dasar DISC. D atau dominance, dorongan untuk mengontrol, meraih tujuan dan atau target, interaksi dasarnya to overcome. I atau influence, dorongan untuk mempengaruhi, berekspresi, dan didengarkan, intensi dasar to pursue. S atau steadiness, dorongan untuk menjadi stabil dan konsisten, interaksi dasarnya to support. C atau compliance, dorongan untuk menjadi benar, pasti dan aman, intensi dasarnya to avoid trouble. Tipe kepribadian DISC, dominancy styling. Orang-orang yang masuk dalam model ini adalah mereka yang suka mengendalikan lingkungan mereka serta senang menggerakkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka adalah jenis pribadi yang suka to the point atau tidak bertele-tele. Mereka juga senang mengambil peran penting, ya seperti membuat keputusan, problem solver, dan melaksanakan berbagai hal lainnya. Mereka cenderung menyukai posisi sebagai leader. Ya, meskipun demikian, ketika menjadi leader, mereka cenderung akan menjadi pemimpin yang otoriter, demanding dan kurang memiliki kesabaran serta empati pada bawahannya. Influency styling. Orang-orang dengan model ini adalah mereka yang suka bergaul dengan orang lain, extroverts, dan senang berada pada lingkaran pertemanan yang luas. Mereka benar-benar menikmati berada bersama teman-temannya. Mereka tidak suka menyelesaikan sesuatu atau bekerja sendirian. Dalam kutip single fighter. Sebaliknya, mereka lebih suka berhubungan dan bekerja dengan orang-orang daripada sendirian. Steadiness styling. Orang-orang dalam model ini cenderung introvert, reserved, dan quiet. Mereka adalah orang-orang yang lebih suka melakukan sesuatu secara sistematis, teratur, dan bertahap. Mereka juga cenderung menyukai sesuatu yang berjalan dengan konsisten karena dapat diprediksi dengan lingkungan kerja yang stabil dan juga harmonis. Nah, biasanya orang-orang dalam model ini juga tergolong pribadi yang sabar dan juga dapat diandalkan. Selain itu, mereka memiliki loyalitas yang tinggi. Adapun di sisi lain, mereka termasuk golongan yang kurang menyukai perubahan yang radikal dan bersifat mendadak. Untuk menciptakan iklim yang positif kepada orang-orang dengan model steadiness, kita bisa melakukan
hal berikut ini. Yang pertama itu seperti berikan mereka itu sebuah kesempatan untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua itu berikan arahan-arahan yang spesifik dan sistematis. Yang ketiga, ketika melakukan perubahan, pastikan dengan prosedur yang sistematis, langkah demi langkah, dan yakinkan bahwa kekhawatiran dan kecemasan mereka tidak akan terjadi karena mereka butuh rasa aman. Conscientious styling. Orang-orang dalam kategori ini termasuk pribadi yang menekankan akurasi dan ketelitian. Mereka cenderung menyukai sesuatu yang direncanakan dengan matang dan bersifat menyeluruh. Mereka juga cenderung suka dengan pekerjaan yang mengacu pada prosedur dan standar operasi yang baku. Nah, orang-orang dalam kategori ini adalah pemikir yang kritis dan suka melakukan analisa untuk memastikan akurasi. C. Instruksi spesifik DIS. Berikan instruksi secara jelas dan hati-hati. Tidak mengatakan DIS sebagai suatu tes tetapi tetap sebagai instrumen atau profil. Tidak ada pengertian benar atau salah dalam profil. DIS hanya akan valid untuk individu yang normal. Hasil DIS bersifat konfidental. Berikan contoh cara pengerjaan. Informasikan waktu penyelesaian 12 menit. Di bawah ini ada beberapa contoh hasil tes. Pelaksanaan, administrasi, dan hasil scoring dalam tes DISC. Form DISC dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah form tipe A, berisikan 24 nomor soal yang dibagi dalam kotak-kotak dengan 4 kalimat pendek termuat dalam setiap kotak. Instruksinya yaitu mulailah dengan memilih setting yang Anda pilih sebagai seorang respon. Misalkan pilih rumah, pekerjaan, dan sosial. Setiap kotak di bawah ini memuat 4 kalimat pendek. Bacalah dengan teliti kalimat tersebut, kemudian sesuai setting yang Anda pilih, lingkarilah kalimat yang paling atau kurang mencerminkan diri Anda. Yang selanjutnya adalah scoring. Yang pertama, gunakan transparansi kunci jawaban yang telah disediakan. Yang kedua, jumlahkan tanda yang telah dilingkari pada respon P atau paling pada kolom di baliknya yang tertulis most sesuai dengan masing-masing jawaban. Yang ketiga adalah jumlahkan tanda yang telah dilingkari pada respon K atau kurang pada kolom di baliknya tertulis list sesuai dengan masing-masing jawaban. Yang terakhir adalah hitung selisihnya, kurangi jumlah most dan list, tuliskan di kolom change lalu buat grafiknya. Untuk arti grafik dalam DISC, yaitu untuk grafik yang pertama, merefleksikan most, dikenal dengan grafik M. Jadi gambaran yang terlihat dalam most itu adalah memperlihatkan bagaimana kita menginginkan sebuah topeng untuk menjadi seseorang yang sukses. Lalu untuk grafik kedua adalah gambaran menjadi list atau gambaran mengenai list dan dikenal dengan grafik L. Biasanya didasarkan pada pengalaman masa lalu. Contohnya, saya tahu saya bukan seseorang yang murah hati. Hal ini disebut dengan reaksi krisis grafik yang dapat mendeskripsikan diri kita yang sebenarnya. Yang ketiga adalah grafik 3, adalah perhitungan total most dan pengurangan list. Grafik ini adalah grafik yang paling penting di antaranya kira-kira 70% dari informasi total tentang diri kita berasal dari profil ini. Yang kedua adalah form tipe B. Untuk instruksinya adalah setiap nomor ada 4 kata yang berbeda. Pilihlah satu kata yang paling menggambarkan diri Anda dengan memberikan tanda silang di depan kata yang Anda pilih tersebut. Untuk scoring, yang pertama adalah jumlahkan tanda silang setiap kolom pada nomor 1 sampai dengan 20. Di kolom bawah tertulis trade dan nomor 21 sampai dengan 40 pada kolom di bawah yang tertulis weakness.
Yang kedua adalah isikan di bawah kolom DISC, kemudian jumlahkan dan pindahkan ke kolom total. Dan yang terakhir adalah tandai skor yang paling tinggi, yaitu skor di atas 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari tes DISC. Adapun kelebihan dari tes DISC adalah hanya berisi 24 pertanyaan dan dapat diselesaikan dalam waktu hanya 10 menit atau bahkan kurang. Keuntungan lainnya ada pada interpretasinya. Hasil DISC dapat dikerjakan dengan menggunakan software yang sudah banyak dikembangkan dan dapat dikerjakan dengan otomatis. Dengan demikian, waktu pelaporan yang dibutuhkan juga akan jauh lebih cepat. Selanjutnya, kekurangan dari tes DISC adalah tidak dapat memberikan gambaran keterampilan skill dan tingkat pengetahuan seseorang. Contohnya, alat ini dapat menyimpulkan bahwa seseorang akan sangat cocok secara perilaku dan temperamen untuk profesi tertentu, misal sebagai akuntan. Akan tetapi, DISC tidak dapat menilai apakah orang itu memiliki keterampilan dan kepandaian yang cukup untuk menjalankan tugasnya sebagai akuntan dengan baik. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.